Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Brother Pice selaku Ketua Prodi Kewirausahaan, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, dan yang terkasih teman-teman mahasiswa IFT Kaledonia. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam seminar Prodi Kewirausahaan dengan tema Kepemimpinan dalam Melayani atau Servant Leadership dalam Konteks Bisnis. Sebagai insan yang beriman, patut kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum memulai seminar kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa yang dibawakan oleh petugas. Pater, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu atas segala berkat dan penyertaan perlindungan-Mu dari rumah kami hingga di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan seminar. Tuntunlah kegiatan kami ini agar dari mulai hingga selesai dengan lancar, dan apa yang kami minta di seminar ini dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sambutan Ketua Prodi Kewirausahaan sekaligus membuka kegiatan seminar Prodi. Bagi semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mereka sebagai narasumber yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen yang saya lihat hadir saat ini hanya dari Prodi Kewirausahaan, juga dari tenaga pendidikan yang sempat hadir pada kesempatan ini, para peserta seminar, mahasiswa, mahasiswi dari prodi-prodi yang sempat hadir, baik secara daring maupun luring, yang saya banggakan. Selamat datang pada hari studi, pada hari seminar Prodi Kewirausahaan dengan tema yang menarik, tema kepemimpinan yang melayani, servant leadership, dan perspektif bisnis. Dan karena itu kita mengapresiasi hari studi yang mengambil tema secara khusus kepemimpinan yang melayani dari perspektif bisnis. Peran yang mereka emban, dan sesudah itu langsung sehari sesudah pengalaman pelantikan itu, Pak Ricardus sebagai pendamping dari Hima Prodi langsung menawarkan satu tema, jadi memanggil, mengarahkan perhatian kita kepada satu refleksi, satu fase yang kita sudah mulai kemarin, mau mengingatkan kita dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada praktek kepemimpinan, kita sudah mulai kemarin, tapi kiranya praktek atau pengalaman kepemimpinan itu dibagi dengan ilham, dengan ilmu, dengan teori yang memadai. Dan karena itu kita perlu mengapresiasi kesediaan Pak Ricardus untuk sepanjang pagi ini mengilhami kita, menginspirasi kita, supaya peran yang kemarin kita sudah terima dan akan emban ke depan itu benar-benar satu peran yang diboboti. Dengan demikian, dari tempat ini seminar ilmiah Prodi Kewirausahaan saya buka secara resmi. Berikutnya pemaparan materi yang dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Prini, waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat pagi untuk kita semua.
selaku moderator untuk seminar hari ini, Pater Piti selaku Ekor Prodi Kewirausahaan. Selamat pagi untuk rekan-rekan dosen baik dari Prodi Kewirausahaan maupun prodi lainnya, serta selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Dan terima kasih untuk Pak Panto dan Pak Pitus yang sudah mendukung sistem support ini untuk kegiatan ini. Selamat pagi semuanya. Baik. Untuk sebelum membawakan seminar ini, mungkin saya minta maaf karena mungkin seminar yang saya bawakan ini agak sedikit berbeda dengan seperti yang teman-teman biasa saksikan di aula yang biasa dibawakan oleh prodi filsafat. Karena kami prodi awam, jadi saya lebih menggunakan pendekatan saya sebagai seorang praktisi kali ini. Karena ada kalanya untuk prodi DKV dan kewirausahaan kedepannya pasti akan mengundang praktisi sehingga teman-teman yang biasa ikut seminar, karena umumnya para mahasiswa yang ikut seminar di lingkup kampus dan hampir jarang mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh para expert atau praktisi yang mumpuni di bidangnya. Biar jangan salah kata maksudnya. Untuk materi kali ini saya akan menyesuaikan gaya bicara saya sesuai dengan level teman-teman mahasiswa. Dan mungkin saja dalam pemaparan materi saya akan memberikan ice breaking buat teman-teman biar jangan ngantuk gitulah. Baik, untuk memulai kegiatan ini, kepemimpinan melayani atau observative leadership itu merupakan suatu bentuk kepemimpinan yang paling bagus. Tapi sebelum memulainya kita secara penjual teoritis kita mulai menurut para ahli. Yang pertama itu Stoller mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses pengarahan dan perilaku aktivitas yang berkaitan dengan kerja dari anggota kelompok. Ted dan kawan-kawan menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kegiatan ataupun sebuah seni yang mana untuk mempengaruhi orang lain agar mau untuk bekerja sama yang didasarkan kepada kemampuan yang dimiliki oleh orang itu guna membimbing orang lain di dalam usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok. Selama ini kita cuma tahu kata leader atau leadership. Namun kata leadership itu memiliki arti sebenarnya, yakni lead. Yang pertama L, yaitu adalah loyalty. Yang mana seorang pemimpin itu harus membangkitkan loyalitas rekan kerjanya serta memberikan loyalitasnya untuk suatu hal yang bersifat kebaikan. Fungsi yang kedua adalah educate, yang mana seorang pemimpin harus mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya. Dia tidak hanya mengedukasi, tetapi mewariskan nilai-nilai pengetahuan itu kepada rekan-rekannya sehingga tercipta proses regenerasi kepemimpinan. Lalu advice adalah memberikan saran serta nasihat dari permasalahan yang telah timbul. Yang berikutnya adalah disiplin, yakni memberikan suatu keteladanan di dalam berdisiplin serta menegakkan nilai-nilai disiplin dalam setiap kegiatan aktivitasnya. Dari semua para ahli punya pandangan itu, saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang agar dapat mempengaruhi orang atau kelompok atau pembawaan, yang mana hal ini diharapkan agar dapat untuk mencapai tujuan dan sasaran dari instansi, bisnis ataupun kelompok-kelompoknya sendiri. Sebenarnya, kalau untuk bagi kami yang para praktisi bisnis, perbedaan paling menonjol antara kepemimpinan dan manajemen yang pertama, manajemen itu hanya berkaitan untuk bagaimana mengatasi kerumitan dari suatu persoalan timbul. Sedangkan untuk kepemimpinan berkenaan dengan mengatasi perubahan. Kalau dalam konteks ini bahwa seandainya dalam suatu organisasi bisnis ataupun organisasi lainnya, jika terjadi ada problem yang menyangkut masalah organisasi itu, maka tugas dari seorang manajer adalah mengatasi hal itu. Sedangkan tugas dari pimpinan itu bukan untuk mengatasi masalah itu. Dia melihat akan adanya suatu hal yang lebih jauh ke depan. Yakni dia melihat bahwa dalam suatu organisasi pasti akan adanya perubahan, lambat tapi pasti. Seperti kita bertransformasi dari STFK menjadi FPK itu adalah suatu bentuk perubahan.
fungsi dari seorang pemimpin adalah untuk melihat bagaimana perubahan perkembangan itu terhadap institusi yang dipimpinnya. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan itu berkaitan dengan visi terhadap masa depan. Jadi seorang leader, dia memberikan visi apa yang ingin dicapai oleh organisasinya. Sedangkan tugas dari manajer atau manajemen adalah bagaimana untuk mengimplementasikan visi yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Lalu berikut adalah seorang manajer memelihara apa yang ada, sedang seorang pemimpin itu membangun apa yang diperlukan. Berikutnya, seorang manajer itu berfokus pada sistem dan struktur, sedangkan seorang pemimpin fokus pada pelakunya. Selanjutnya, seorang manajer itu dia melakukan tindakan pengawasan, sedangkan pemimpin itu berusaha membangun suatu suasana agar dia dipercaya. Selanjutnya, seorang manajer melihat hal-hal yang begitu detail, sedangkan pemimpin itu melihat suatu masalah itu dari konteks yang menyeluruh, global. Seorang manajer itu melakukan segala sesuatunya dengan benar, sedangkan pemimpin haruslah memilih apa yang akan dipilih dalam suatu kegiatan. Ada jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan direktif otokratif. Pada gaya ini itu lebih menunjukkan sifat dari seorang pemimpin yang memimpin itu lebih pada dirinya sendiri, semua terfokus pada dirinya. Kalau dalam konsep dasarnya mungkin kita lebih mengenal bahwa itu seperti seorang pemimpin yang otoriter, di mana semua hal itu dia mengambil keputusan. Kewenangan pada bawahan itu sangat-sangat terbatas. Lalu itu berikutnya adalah kepemimpinan persuasif, di mana pemimpin dia memiliki tetap power kendali utama, tetapi dia juga melihat adanya masukan-masukan dari bawahan, adanya usul saran dari bawahan, tetapi semua usul saran dan ide-ide tersebut kemudian terakhir tetap berpulang lagi kembali kepada pemimpin itu, karena dia mengambil keputusan. Namun setidak-tidaknya dia masih untuk dibanding tipe pertama, tipe ini masih lebih baiklah karena dia masih mau melihat dari sisi bawahannya. Lalu tipe-tipe pemimpin dan gaya sekarang tipe ini lebih menyangkut karakter dari seorang pemimpin. Itu ada yang bersifat otoriter seperti yang sudah tadi. Lalu yang berikut yang demokratis, artinya dia lebih bersama dengan bawahan untuk mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan yang berikutnya adalah pemimpin liberal atau laissez-faire, yakni semua itu diserahkan kepada pemimpin, tetapi kesana pemimpin ini kayak dia bersifat ambigu. Usul dari ini diterima, usul dari sebelah ini diterima, usul dari sebelah ini diterima. Jadi dia tidak sepertinya untuk konsistensinya itu rendah. Kelemahan dari unit ini adalah konsistensi dari pemimpin itu rendah. Lalu yang berikutnya adalah pemimpin paternalistik serta maternalistik. Ini tipe kepemimpinan tradisional di mana tipe kepemimpinan paternalistik ini pemimpin yang lebih bersifat kebapakan. Sedangkan maternalistik ada kepemimpinan yang bersifat keibuan. Namun tingkat kepemimpinan maternalistik dibanding paternalistik, untuk kepemimpinan maternalistik itu dia lebih memproteksi bawahannya. Dia lebih bersifat melindungi karena lebih pendekatan seorang ibu. Kalau untuk pemimpin paternalistik, dia lebih mendekati pada sistem kepemimpinan yang figur dari seorang ayah. Tetapi dengan sistem kepemimpinan ini akhirnya menimbulkan suatu permasalahan, karena pada dasarnya manusia dalam suatu organisasi adalah suatu individu yang bersifat unik. Semua manusia itu bersifat unik. Umumnya dalam perusahaan yang lebih banyak memegang posisi pimpinan adalah kaum pria, sedangkan kaum wanita itu jarang. Sehingga ada kalanya dengan metode kepemimpinan paternalistik ini lebih banyak menimbulkan romansa percintaan antara atasan dan bawahan. Sehingga dengan kebijakan seperti itu
banyak instansi yang memperlakukan suatu kebijakan bahwa tidak boleh adanya hubungan asmara dalam suatu instansi. Ini hanya untuk menjaga kelemahan sistem ini. Ya kalau mungkin kayak terjadi suatu rumah tangga percintaan, ya kalau memang hanya cukup pada tingkat bakal sih mungkin oke lah, hanya terbawa perasaan. Tapi kemudian kalau sudah dimasukkan dalam konteks evokasi kan repot. Bahagia kakak, sedia iya, itu kan kasihan kan? Lalu sekarang kita masuk ke servant leadership, inti dari materi ini. Karena tadi pertama kita masih harus tinjauan teori. Model kepemimpinan sekarang yang sedang digaungkan atau sedang dipelajari adalah tipe kepemimpinan servant leadership, di mana pada tahun-tahun sebelumnya sampai pada tahun 2000-an itu lebih banyak kepemimpinan yang bersifat tipe-tipe yang sudah saya bicarakan di atas. Jika kita kaitkan pada dasar bibis, Injil Lukas 22 ayat 26, di mana Yesus berkata jika secara agak susah saya tidak bisa untuk ungkapkan bahasa teks itu dengan benar, tapi kalau kesimpulan Yesus mengatakan bahwa kalau seseorang ingin menjadi seorang pemimpin, dia harus melayani. Siapa yang menjadi terbesar, dia yang terkecil. Jadi ya bukan kaleng-kaleng bahwa seperti Tuhan, dia sudah memprediksi hal seperti ini. Itu membedakan kita dengan orang lain. Lalu adalah kepemimpinan servant leadership adalah suatu kepemimpinan yang melayani, yang merupakan suatu konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert Gardner sejak tahun 1970. Konsep ini dikembangkan tahun 1970, tetapi untuk pola servant leader dia berbalik, seperti piramida terbalik. Pucuk pimpinan berada pada kasta paling rendah, lalu dibalik ke manajemen, kemudian naik ke employer, kemudian naik ke customers. Mungkin ini kayaknya kesannya mengada-ada. Kalau kita masih duduk di bangku SMA dan lain-lain itu, ataupun sekarang mungkin orang masih memiliki mindset bahwa pembeli adalah raja. Pada umumnya kan kalau begitu, kan selalu mindset seperti itu tidak berlaku. Karena kalau konsep itu tetap diperlakukan, maka dunia bisnis akan hancur. Jadi sekarang yang berlaku adalah konsumen adalah bos. Kenapa konsumen adalah bos? Karena konsumen yang menggaji pimpinan kita dari proyek yang kita tawarkan. Lalu kita sebagai pimpinan memberikan bayaran kepada pekerja kita. Jadi sebenarnya who is a boss? Ya konsumen. Lalu untuk ada 6 hal penting yang harus dimiliki oleh pemimpin dengan tipe servant leadership. Yang pertama itu memiliki nilai self-purpose, yang merupakan karakteristik pertama yang harus dimiliki, yang mana dia untuk melayani harus mempercayai serta melayani kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi sebagai seorang manusia. Jika kita kaitkan dengan psikologi, ketika seseorang mendapatkan apresiasi, dia pasti akan berterima kasih pada orang yang mengapresiasinya. Sehingga ketika kita mendapatkan nilai pengakuan lebih, pasti kita juga pasti ingin kayak membalas jasa mereka. Saya diperhatikan dengan begini baik, maka saya harus untuk bisa memberikan yang terbaik pada pemimpin saya. Lalu yang berikut adalah develop people, yakni adalah dengan memberikan kesempatan kepada pengikut untuk belajar. Ini adalah satu hal yang sangat sulit untuk di organisasi. Di organisasi kelemahan terbesar adalah rendahnya tingkat regenerasi kepemimpinan dari
leader ke bawahannya. Karena dari data statistik, manusia yang memiliki kemampuan untuk memimpin hanya berkisar antara 3 sampai 5% dari 100% manusia. Lalu dari jumlah pemimpinan, jumlah itu sudah begitu sedikit, pemimpin yang memiliki kemampuan untuk men-sharingkan materi atau membagi pengalamannya, menciptakan pemimpin baru, itu persentasenya 1% ataupun 2%, jadi lebih sedikit lagi. Karena dari 5% itu yang pertama tadi itu lebih banyak yang bisa menjadi pemimpin, namun tidak bisa untuk menciptakan pemimpin yang baru. Sehingga yang terjadi adalah pengulangan proses kesalahan seperti terdahulu dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah display authenticity, yakni dia bertanggung jawab dan terbuka kepada orang lain. Pemimpin itu dia harus bertanggung jawab serta terbuka terhadap orang lain, baik terhadap kritikan, saran ataupun hal lainnya. Secara teori mungkin kita lebih gampang secara teori, tetapi kecenderungan psikologis manusia ketika sudah berada di pucuk pimpinan, berarti saya adalah level atas, I am a king, I am a leader, sehingga bawah terabaikan. Karena ini adalah mental yang diwariskan dari nenek moyang kita, masih menggunakan mental kayak Aristoteles zaman dulu. Itu yang belum bisa dirubah, untuk sistem kita itu belum bisa dirubah. Lalu yang berikutnya adalah share leadership, yakni pemimpin itu dapat melakukan adalah penyebaran kekuasaan yang sehat terhadap individu yang dipimpin. Artinya dia bisa membagi kemampuan yang dimiliki pada setiap individu bawahannya sesuai dengan kapabilitas masing-masing bawahannya. Jadi tidak semua orang menerima full, dia melihat bawahannya. Salah satu hal yang mungkin bisa dijalankan ya berarti dengan mungkin menjalankan kayak tes psikologi untuk kayak menerima bawahan baru, supaya kita bisa melihat potensi setiap orang itu seperti itu. Hal ini juga kami lakukan di prodi kami. Kami melakukan Myers-Briggs test untuk melihat potensi dari mahasiswa prodi kami, sehingga kami para dosen dalam menghadapi setiap mahasiswa, kami melihat kepribadian mereka masing-masing. Kami tidak bisa mengeneralisir. Jika saya berhadapan dengan mahasiswa A, saya harus begini. Dengan mahasiswa B juga tetap seperti ini. Tidak. Kami melihat berdasarkan potensi individu dari masing-masing mahasiswa kami. Lalu dalam server leadership itu ada memiliki 7 pilar. Yang pertama adalah person of character, yakni pemimpin yang berkarakter kuat dan tegas. Dalam hal ini artinya pemimpin yang dibutuhkan adalah dia tegas dalam suatu pengambilan keputusan. Kuat artinya dia tidak mudah dipengaruhi, karena ada pemimpin yang goyah ketika mendengar berbagai macam masukan. Selama dia mengetahui ada tatanan moral yang harus dia jalani, dia pakai itu. Lalu adalah yang berikutnya adalah pemimpin yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang dirinya. Ini dalam konteks bisnis itu pandai untuk melihat siapakah audiensnya. Karena banyak ketika seseorang pemimpin dia memiliki hard skill yang tinggi, pengalaman akademik yang tinggi, ada kalanya ketika berhadapan dengan orang-orang yang
level akademisnya di bawah, dia menggunakan bahasa yang tinggi sehingga informasi itu tidak tersampaikan. Ini dapat saya ambil contoh ketika saya berada di sekretariat daerah ini untuk bupati ini, ketika mau menyampaikan pidato, naskah pidato itu dibawa ke Sekda untuk di ACC. Tetapi sebelum Sekda ACC naskah pidato itu, beliau akan menyerahkan saya untuk dia bilang, engkau koreksi dulu. Hari ini dia berbicara dengan para dosen, bagaimana bahasanya. Hari ini beliau berbicara dengan warga kampung ini, bagaimana bahasanya. Sehingga apa yang diucapkan oleh komite itu bisa tersampaikan. Karena ada kalanya perbedaan naskah pendidikan juga mungkin menimbulkan kesenjangan orang dalam hal komunikasi. Lalu berikutnya adalah pemimpin yang suka untuk membuat kolaborasi. Kalau ini merupakan suatu hal yang wajib untuk pemimpin sekarang, karena dia tidak bisa bertindak sendiri. Dia harus bisa berkolaborasi dengan pihak luar yang mana bisa memberikan nilai tambah bagi dirinya, bagi perusahaannya, juga bisa memberikan feedback yang sesuai bagi orang yang dia ajak untuk berkolaborasi. Lalu itu adalah pemimpin yang bisa memprediksi masa depan perusahaan. Untuk ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena jika tidak bisa memprediksi masa depan perusahaan, maka konsistensi perusahaan itu akan kita pertanyakan. Beratnya tugas ini sehingga membuat pemimpin itu jika dikonversikan ke dalam melihat manusia juga, dalam teori motivasi juga lihat bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang ditemukan oleh Abraham Maslow. Yang pertama adalah manusia memiliki kebutuhan fisik, itu harus dipenuhi. Seorang pemimpin walaupun dia menggunakan self leadership, dia harus bisa memperhatikan hal tersebut. Lalu kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ini yang jika bisa dilihatnya dengan baik, maka gaya kepemimpinan self leadership itu bisa diterapkan dalam lingkungan baik itu organisasi, bisnis, ataupun lingkungan yang sejenis. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rika yang telah membawakan materi untuk seminar pada pagi hari ini. Kita akan istirahat 5 menit untuk minum. Sebagai manusia bertanggung jawab, maka buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Waktu istirahat telah berakhir. Kita akan memulai sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen DKV yang sempat hadir. Dan untuk kita semua yang masih setia di tempat ini, sesi pertanyaan saya buka dalam 3 sesi. Untuk setiap sesi 3 orang penanya. Karena ini bukan sesi curhat, kamu yang diputusin semalam, jadi kamu ada poin. Nama saya Yohan dari Prodi Kewirausahaan. Tadi dijelaskan tentang perbedaan antara leadership dan manajer. Nah, di mana seorang manajer hanya mengatasi setiap permasalahan dalam sebuah perusahaan, dan seorang pemimpin atau leader itu mengatasi masalah dalam jangka panjang. Nah, sebagian dari kita pasti tahu pemimpin tertinggi dalam perusahaan itu adalah seorang CEO. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, seorang CEO itu termasuk dalam leader atau manajer? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa kepemimpinan atau pimpinan itu sudah lahir bertahun-tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu. Dan yang saya tanyakan,
kenapa manusia itu harus dipimpin dan kenapa manusia tidak bisa memimpin diri sendiri? Terima kasih untuk penanya ketiga. Untuk problem pendidikan, perkenalkan nama lengkap saya Katerina Tegadoro dari program studi Desain Komunikasi Visual. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sikap seorang servant leadership yang membawahi atau memimpin kaum milenial yang bekerja di perusahaan yang kondisinya kurang bagus, sedangkan ketika mereka ingin mengembangkan kreativitas atau kemampuan terbentur dengan aturan dan biaya dari perusahaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, apakah CEO dengan manajer itu sama? Ya kan? Ada perbedaan. Kalau CEO, dia pucuk pimpinan tertinggi, dia itu hanya menjabarkan rencana strategis perusahaan ke depannya seperti apa. Lalu pelaksananya adalah manajer. Manajer kemudian dibagi lagi. JM, lalu ada manajer keuangan, manajer investasi, manajer SDM dan lain-lain. Jadi contoh, seorang CEO bilang kayak apa? Macam kayak TikTok ya, kasarnya. Misalnya kayak TikTok kan dia perusahaan yang sekarang ini hampir semua lini dia lahap. Yang dengan Facebook sudah panggung sudah turun. Yang biasa orang iklan-iklankan segala sesuatu lebih banyak nyasarnya ke TikTok dengan IG. Tapi TikTok biasanya ada kayak fitur langsung tekan kayak di samping ada kayak gambar kereta apa langsung terkoneksi semua. Itu kan yang CEO pimpinan utama itu dia bertindak seperti dengan saya hanya ingin mau dalam 5-6 tahun ke depan kita bisa menguasai pangsa pasar kata CEO. Lalu bagaimana supaya kita capai itu tugas manajer. Dia di bawah dia memformulasikan strategi seperti apa. Karena tugas CEO dia itu hanya untuk merumuskan strategi ke depan, lalu melihat kira-kira ke depan itu ada masalah apa yang krusial bagi perusahaan. Kalau ada masalah yang krusial dia berpikir itu mungkin 5-6 tahun ke depan itu ada suatu masalah yang krusial, dia pecahkan saat itu juga. Tetapi orang tidak kan, masalah tidak ada, disuruh berpikir ada suatu masalah baru. Lalu masalah baru harus dia pecahkan. Yang mungkin saja teori-teori akademisnya, kajian akademisnya mungkin belum ada. Ketika dia bisa memformulasikan adanya kira-kira ke depan itu ada suatu masalah apa yang baru, dan dia bisa menjawabnya, dia pending dan dia simpan. Ketika dalam tahun berjalan, mungkin 3-4 tahun kemudian masalah yang dia perkirakan itu muncul, barulah manajer itu bertindak atas arahan dari CEO. Tetapi untuk dalam otaknya lebih tinggi itu pada kaum pria. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Taruhlah kalau seorang bapak dia pergi ke luar kota untuk kayak urusan dinas atau apa, dia punya anak laki-laki dan perempuan. Yang perempuan itu mungkin yang lebih besar, sedangkan yang laki-laki itu lebih kecil. Dia tidak pernah pesan di anak yang perempuan. Kau jaga kau punya adik dan kau punya mama. Tidak. Bila dengan laki-laki itu. Karena fungsi memimpin itu semua manusia punya. Tetapi karena sistem lebih banyak ke arah patriarkial, mendewakan yang laki-laki, maka mindset itu berubah. Jadi lebih banyak ke arah laki-laki. Lalu kemudian kenapa manusia bisa pada dasarnya bisa memimpin, tetapi kelihatannya dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri? Itu jika dikaitkan dengan tipe kepemimpinan, karena leadernya itu adalah tipe kepemimpinan paternal atau maternal. Jadi dia dibatasi. Oh, kau jangan gini. Si seorang ibu kan gak dilindungi.
seorang bapak kan mengayomi, tetapi ada kalanya berlebihan sehingga membuat proses orang manusia itu mental tetap dipaksa terdidik. Ketika seseorang anak mau up, langsung dikasih, mau up, langsung dikasih. Kan kita diajarkan terus bahwa jangan berbuat salah. Tetapi apakah manusia tidak pernah berbuat salah? Manusia tidak berbuat salah. Karena dengan ajaran seperti itu artinya seorang tidak bisa berkembang. Dia hanya menunggu hasil saja, sehingga dia belum pernah untuk memimpin, tidak ada. Kalau dia mau berproses untuk up ke depan, berani keluar dari sistem kepemimpinan maternal, paternal dan maternal yang membelenggu dia berani keluar up, dia akan mempelajari hal yang baru. Sekarang konsep dasar ini tipe generasi. Asli penelitian ini bukan saya omong, asli penelitian. Kalau teman-teman mahasiswa lihat dosen-dosen yang kelahiran 80, 70, 60 dan lain-lain, ketika dikasih semua tugas, oke, fine, gaspol, tangkap cincong. Tetapi untuk generasi 90-an, pasti mereka bilang ada skala prioritasnya. Saya mengerjakan tugas saya selesai dulu, barulah boleh saya mengerjakan tugas lainnya. Tetapi untuk teman-teman yang kategori milenial yang tahun 2000-an, mindsetnya sudah berubah. Yakni mindset yang tipe false beyond. Orang yang pintar di satu bidang tapi bodoh di bidang lain. Itu yang sekarang dibutuhkan untuk ini. Akhirnya dalam mindset itu, teman-teman kaum milenial lebih berpikir pada tugas yang saya balik apa? Tugas umumnya. Kayak yang ngomong itu kan mungkin ada orang pengecualian. Karena umumnya generasi yang tahun 2000-an, ketika dalam suatu lingkungan organisasi, dia hanya mengerjakan tugasnya saja. Ketika dikasih tugas lain, dia bilang, wah ini bukan job desk saya ini, wah toksik ini perusahaan ini, saya mau kerja kayak begini, tapi dikasih kayak gini. Mengeluh. Karena banyak yang seperti itu, akhirnya berefek pada teman-teman lain yang mungkin mau memiliki kemampuan belajar dan mengembangkan diri. Karena rata-rata sekarang seorang pemimpin suatu perusahaan itu kayak pemimpin milenial, bukan kategori saya, bukan kategori saya. Kalau pemimpin milenial dia selalu mengatakan begini kalau pada bawahannya, Anda boleh bekerja dengan saya paling banyak 3-5 tahun dulu. Setelah itu mau resign, kembangkan usaha Anda sendiri, kembangkan produk Anda sendiri. Secara konsep kan itu bagus. Kita sebagai karyawan bisa mengapresiasi diri kita lebih luas. Tetapi karena lebih banyak teman-teman yang milenial dengan mindset false beyond, akhirnya kita yang mungkin ingin bisa pindah ke zona berikut, ingin meningkatkan karir, masa itu seperti kayak sesuatu yang toksik sekali di lingkungan ini. Lalu untuk menyangkut dengan kendala keterbatasan dana, itu memang hal yang wajar. Keterbatasan dana itu bisa diakali dengan melihat skala prioritas. Jika teman-teman dalam suatu masuk dalam teman-teman dalam suatu lingkungan bisnis mengajukan suatu proyek atau prospek bisnis yang nilai kedepannya value itu lebih tinggi, itu nanti walaupun mungkin dana tidak terlalu mencukupi,
pasti akan bisa digelontorkan step by step. Karena Anda menemukan leader yang bisa melihat ke depan. Tetapi kalau teman tidak menemukan leader yang bisa melihat ke depan, leader tapi dia bermental seperti seorang manajer pelaksana, teman-teman akan terbentur itu. Karena dalam dunia bisnis, tidak semua orang itu bisa menjadi leader, memiliki kemampuan leader. Mungkin dia duduk di posisi leader saja, tetapi bukanlah seorang leader. Dia adalah seorang manajer. Karena seperti yang saya ucapkan tadi yang pada awal itu, pemimpin itu diharapkan bisa untuk mentransfer kemampuan diri kepada unit di bawah untuk bisa regenerasi kepemimpinan. Kan temanya tentang pemimpin yang melayani servant leadership. Saya mau berpendapat begini. Dalam sebuah perusahaan pasti ini ada banyak karyawan yang kita jumpai kita di sini pasti dalam setiap perusahaan sudah ditentukan upah minimum regional UMR. Bagaimana tanggapan Bapak atau Pak tentang banyak perusahaan yang menggaji karyawannya dengan gaji yang di bawah UMR? Menurut ini seharusnya ini tenaga seorang karyawan itu harus dihargai minimal sesuai dengan UMR yang berlaku di daerah tersebut. Terus yang kedua, bagaimana Bapak melihat bahwa apa perlu dalam melamar pekerjaan seseorang butuh ijazah? Bagaimana kalau yang berijazah dengan yang tidak berijazah, justru yang tidak berijazah ini punya skill yang lebih bagus untuk dibutuhkan dalam ini perusahaan. Apakah menurut Pak aturan yang dibuat dalam perusahaan itu harus juga memperhatikan hal ini? Karena menurut yang disampaikan yang saya dengar dari seorang pembicara namanya Rocky Gerung, dia bilang ijazah itu tanda orang pernah berpikir, bukan tanda orang pernah belajar, bukan tanda orang pernah berpikir. Pernah bersekolah. Pernah bersekolah. Iya, pernah bersekolah bukan tanda orang pernah berpikir. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Zidwani dari Prodi Jurusan. Di sini saya mau bertanya soal yang pertama, kira-kira konsep dasar yang diperlukan seorang pemimpin itu untuk membantu membentuk suatu organisasi bisnis yang lebih efisien itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi sedikit sudah dijelaskan tentang pemimpin dan manajer memiliki fungsi yang berbeda. Pertanyaan saya, apakah manajer itu bukan seorang pemimpin? Yang saya tahu atau pikiran saya itu manajer dengan pemimpin itu mungkin memiliki fungsi yang berbeda, tetapi jiwa pemimpin itu sama. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Dona dari Prodi Kewirausahaan. Saya ingin bertanya dari Bapak. Tadi ada traditional leadership dan servant leadership. Kalau traditional leadership itu pemimpin yang paling atas, terus servant leadership itu customer paling atas. Lalu ini kan servant leadership customer paling atas. Semuanya ini dari customer. Lalu bagaimana dengan kepentingan si owner ini? Semua tergantung dari customer. Lalu kepentingan organisasi itu bagaimana? Lalu yang kedua itu mungkin Pak bisa kasih contoh lembaga mana di sekitar kita yang sudah menerapkan ini servant leadership. Lalu ada satu lagi mungkin dari saya, menurut saya perkembangan manajemen dewasa ini fokusnya itu bukan hanya mengontrol kegiatan di dalam organisasi, tapi lebih jauh itu kita melihat saat memanusiakan manusia di dalamnya. Dalam hal ini anggota organisasi yaitu karyawan perusahaan tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya manajemen ini sendiri sudah ada yang namanya servant leadership ini. Karena fokus manajemen itu selain
kasih. Memang ijazah itu ya, kalau kasarnya sekarang itu ya hanya cuma bukti saja. Orang itu pernah duduk di bangku kuliah, bangku SD, dan lain-lain. Bukti, cuma bukti fisik. Terakhir apakah nilai-nilai yang ada itu dia paham atau tidak, itu urusan belakang. Kalau saya secara pribadi, saya menekankan soft skill dulu. Sehingga gaya kepemimpinan yang saya pakai itu lebih ke arah berorientasi tugas. Kan seorang bisnis, mulai bisnis, kan begini. Kayak bisnis saya ini kan, saya di tempat saya kami berbisnis ini, kami memiliki mesin bor air. Ketika orang-orang yang bekerja dengan kami, minimal itu kami tidak punya ijazah apapun. Saya tidak pernah bertanya itu. Saya tanya pertama, kau bisa di unit mana? Dia bilang saya di operator. Oke, coba kau buktikan dulu. Terus yang orang berikutnya, 2 orang berikutnya, kemudian dia bilang kan satu tim itu biasanya 3 orang, 1 orang operator, 2 orang tim lapangan. Kalau mereka bilang saya punya keahlian di tim lapangan, saya mampu untuk berbuat ini berbuat itu, saat praktek untuk mau mereka bisa membuktikan itu, saya langsung pakai. Saya tidak akan menjelasan. Kalau saya secara pribadi. Tetapi sistem lagi sekarang terbentuk. Karena apa yang saudara ungkapkan itu kemarin sempat menjadi keresahan bagi tetapi saya tidak pernah menyarankan lembaga pendidikan formal. Karena seperti yang pembukaan tadi yang Pak bilang, antara ilmu secara teori dan praktek itu harus balance. Karena jika kita hanya mengutamakan skill, oke, tidak apa. Tetapi apakah nanti kita punya mindset itu bagaimana? Karena seseorang ketika dia memiliki pendidikan yang semakin tinggi, kemungkinan mindsetnya itu akan bisa berubah untuk melihat adanya perubahan. Walaupun itu bukan menjadi suatu garansi utama, tetapi dengan semakin tingginya pendidikan, seseorang itu dia bisa melihat adanya berbagai perubahan-perubahan seperti ini. Oh, jadi kalau ada perubahan begini, mungkin kita bisa berbuat seperti ini. Tetapi kalau orang hanya orientasi skill saja, dia akan berfokus pada itu memang penting. Tetapi takutnya ketika ada suatu perubahan yang mendadak, dia lewat. Kita ambil contoh. Pada tahun 1930-an, ada suatu di perusahaan pabrik-pabrik itu ada pekerjaan yang namanya pembaca dongeng. Kedengaran itu kan? Tapi itu ada. Ketika pendidikan semakin berkembang, teknologi semakin maju, job itu hilang. Mau untuk nego pemasaran juga di saya, tetapi di lain pihak saya di sini, tetapi unit usaha saya itu di luar. Sekarang saya berpikir bagaimana saya di sini bisa memantau satunya pasukan yang bekerja di sana. Sama seperti sistem. Sekarang saya mencoba sistem dan proses masuk sistem. Macam kayak unit saya kan ada 3, penyedia bahan bangunan, batu bata dan lain-lain sebagainya, unit bor dan juga unit pertokoan. Kalau kayak unit bor, sekarang saya di sini, saya punya anggota ada yang sedang bor di dekat Pasar Alok. Ada saya punya anggota yang sedang bor di Lembata.
ada satu anggota yang sedang bor di Adonara, bor untuk mencari air. Kalau kayak seorang manajer yang mungkin dia cuma bilang begini, kalau saya tugas di fungsi urus keuangan, saya urus keuangan. Saya tidak ada pegang, walaupun ada fungsi kepemimpinan. Tetapi yang mulai seorang leadership, saya harus berpikir bagaimana supaya saya bisa paham mereka semua. Dan itu kalau dicari di sistem untuk kayak pembelajaran secara akademis, belum ada. Jadi saya mencari sistem kayak begini, macam kesannya di unit yang saya punya batu. Selama ini metode yang digunakan oleh orang sebelum saya, tiap hari mereka menghitung batunya berapa setiap hari, yang cetak berapa, yang keluar berapa, cetak berapa, keluar berapa. Kan kalau seandainya saya ikut dengan sistem seperti itu kan, buat saat itu tugas setiap hari kan, hancur itu kan, saya kapan bisa up. Akhirnya saya mencoba satu sistem ini. Setiap karyawan saya pasang target minimal dalam 1 bulan bisa mencetak berapa batu, minimal dalam 1 bulan. Saya harus memasang target. Jadi ketika saat akhir bulan saya sudah tahu laporannya, saya tidak perlu menghitung setiap hari. Karena ketika di bawah jumlah ini berarti badan Anda akan kecil dan Anda akan dapat punishment, hukuman. Jadi mereka selalu di perusahaan karena dia dicintai oleh pemilik perusahaan, rekan-rekan, dan semuanya. Kemudian pada tahap selanjutnya dia sudah betah dan bekerja, tiba-tiba saat dia bekerja kemudian diberi penghargaan seperti ya, contohnya kayak piagam atau seperti suatu bentuk apresiasi. Artinya dia dalam hati secara serius dia bilang, ternyata diri saya ini, kemampuan saya ini dihargai. Pemimpin saya tidak melihat saya hanya cuma sebagai seorang pekerja, tetapi saya itu dihargai dengan apresiasi atas skill saya dan yang itu diberikan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Tessa dari Prodi Kewirausahaan. Saya ingin bertanya ada 2. Yang pertama, apa keunggulan dari servant leadership dan bagaimana dengan jawaban atas tantangan kepemimpinan di era revolusi industri memasuki 5.0? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Selvi dari Prodi Kewirausahaan. Saya akan bertanya, bagaimana cara menghadapi konflik sebagai seorang pemimpin? Terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Johnson dari Prodi Kewirausahaan. Saya mau bertanya, pada saat ini kita melihat banyak yang menjadi pemimpin anak muda, ada yang menjadi pemimpin sekaligus manajer untuk bisnis itu sendiri. Dan kalau di dunia bisnis perusahaan startup, manajer atau pemimpinnya lebih kepada anak muda di usia 35 tahun. Perusahaan startup salah satunya adalah perusahaan Shopee dan Tokopedia. Menurut Pak, gaya pemimpinan apa yang paling sering digunakan oleh mereka? Terima kasih. Kemudian pertama dikatakan bahwa kepemimpinan yang lain itu mampu meningkatkan kinerja karyawan melalui adanya pengakuan tentang kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Selama ini yang ada dan mungkin masih berlaku, mungkin saya bos, saudari Tessa kawan saya, ketika suatu prestasi dicapai, cuma nama saya yang dihapus. Wah, ini keberhasilan pabrika, tapi sebenarnya kerja keras Anda. Tetapi dengan metode ini, partisipasi Anda itu diutamakan. Ketika mereka bilang keberhasilan saya sebagai pemimpin, saya bilang ya, saya memang dikatakan berhasil, tetapi siapakah yang berada di belakang saya yang paling tinggi? Artinya saya memberikan apresiasi terhadap saudara. Ketika mengenal saudara, saya ungkapkan. Artinya dalam trik psikologis ada termasuk bahwa diri Anda dihargai.
itu akan mengikat bahwa ketika Anda bekerja, berarti Anda tahu bahwa Anda memperoleh reward yang lebih, bahwa Anda diakui, kemampuan Anda diakui, skill Anda diakui. Itu adalah yang penting, karena kita manusia butuh pengakuan. Dampaknya kinerja dari karyawan bisa meningkat karena dia merasa dihargai. Lalu yang kedua, membantu karyawan itu agar menjadi lebih percaya pada potensi dirinya sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan kemampuan dan kualitas kerja serta membuka pemikiran yang terbuka. Karena pada saat sedang membantu riset dan leadership, bawahan itu bukan dipaksa, didorong untuk meninggalkan zona nyaman untuk bisa menjadi berkembang lebih baik. Tetapi pimpinan itu dia mendorong karyawan itu keluar dari zona nyaman karena dia tahu karyawan itu memiliki potensi. Dia tahu karyawan itu memiliki potensi seperti ini. Tapi kenapa dia tidak mau berbuat seperti ini? Diberikanlah kesempatan, didorong sehingga akhirnya dia mau keluar dari zona nyamannya untuk mempelajari hal yang baru memang bisa dia pelajari. Efeknya mungkin dia hanya mempelajari satu skill, tapi dengan didorong dia mempelajari skill tambahan. Ada yang lebih dia pelajari. Karena dia bisa mempelajari lebih banyak, berarti kan secara otomatis dia bisa memberikan kontribusi yang lebih baik karena dukungan skill yang barunya lagi. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah adanya tren positif kepercayaan terhadap sosok pimpinan. Karena ketika seorang pemimpin itu dipercaya, maka bawahan akan menjadi lebih tenang untuk berada bersama pimpinan. Ini kalau kita kaitkan dengan kasar dan konsep pemasaran, dalam strategi pemasaran itu ada orang yang seperti Sun Tzu marketing strategi pemasaran dari Sun Tzu. Seorang pemimpin perang Cina kuno yang seluruh poin-poin kepemimpinan dia terapkan yang sampai sekarang masih dipergunakan hampir oleh semua perusahaan. Dia sempat bilang begini dalam satu poinnya, dia mengatakan begini, perlakukan seorang pimpinan, perlakukanlah bawahanmu seperti engkau memperlakukan anakmu sendiri, maka niscaya sampai ke jurang yang paling gelap sekalipun mereka akan mengikuti engkau. Jika Anda bisa melakukan hal tersebut, Anda sebagai pemimpin, jika suatu saat perusahaan Anda tolak atau jatuh, karena tidak lain, karena mereka tahu saya punya leader ini hebat, dia bisa bangkit, bisa membimbingkan berdiri kembali, bisa bangkit. Kalau dia bisa bangkit, umur tidak ada. Lalu tantangan serba leadership untuk era industri 5.0. Metode ini seorang pemimpin yang memiliki serba leadership, dia bisa melihat hal itu ke depan dan bagaimana dia membekali. Mungkin karyawan yang berada di unit itu yang tahu dalam beberapa tahun akan hilang profesinya untuk bisa up dengan skill-skill baru. Sehingga jika kekhawatiran seorang pemimpin terjadi, karyawan tetap sesuai. Itu apa bisa diterima? Lalu yang pertanyaan kedua itu bisa diulang pertanyaan kedua. Bagaimana cara menghadapi konflik sebagai seorang pemimpin? Semacam pemimpin itu tidak terlihat salahkan, karena setiap pemimpin pasti melihat dengan ada pertimbangan moral dan lain sebagainya. Jika saya dan sebagai pemimpin
Pertama, saya akan pendekatan secara personal kepada mungkin yang bermasalah, entah permasalahan pribadi atau antara karyawan. Berusaha mencari tahu persoalannya, melihat dari sudut pandang mereka, sudut pandang saya dan melihat saya sebagai seorang pemimpin, lalu mengajak mereka bersama-sama untuk menyelesaikan itu. Karena ada kalau gaji itu otoriter, dia tinggal putuskan saja. Suka tidak suka, ada suka. Tapi ada juga mungkin sengaja dari melakukan pembiaran. Ini kan hukum urusan. Silakan Anda mengatasi sendiri. Tapi kalau saya usul melakukan pendekatan karena mungkin saja ada sisi yang dari karyawan yang bermasalah itu yang mungkin tidak kita lihat, kita tidak tahu. Tetapi melalui pendekatan pribadi, personal, dia bisa memberitahu kita sehingga mungkin kita bisa tahu sebenarnya akar permasalahan itu ada di bagian mana, sehingga kita bisa cari bersama-sama untuk dipecahkan. Mungkin seperti itu kalau saya sebagai seorang pemimpin, karena saya tidak bisa mengingatkan karena setiap orang dengan daya yang berbeda. Namun mampu membuka diri menerima kritik dari setiap karyawan. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mau melayani dan tahu kebutuhan karyawannya. Seorang pemimpin dalam kepemimpinannya tidak otoriter, namun dapat menemukan solusi dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Di masa yang akan datang, kita akan menjadi pemimpin. Namun perlu diperhatikan untuk mempersiapkan ke depannya bukan hanya kemampuan akademis dan keterampilan, namun bagaimana kita melihat kebutuhan sesama kita di luar sana. Yang menjadi titik fokus kita ke depannya bukan hanya mengkritik seorang pemimpin dan harus mampu menumbuhkan sikap kepemimpinan dengan baik. Terima kasih kepada panitia yang telah membawakan seminar pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian masih bertahan di tempat ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Mudah-mudahan berguna dan menambah kompetensi kita. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Donald Bau, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Dan kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami untuk kehadirat-Mu atas segala berkah dan penyertaan dari mulai kegiatan hingga selesai kegiatan. Semoga dengan mulai kegiatan seminar ini dapat berguna bagi masa depan kami semua. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungilah agar kami sampai di tempat tujuan kami dengan selamat. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa